Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Hamidan wa sallallahu alaihi wa sallam. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Surau Jihad Simpul Kecamatan Sumedang, Kabupaten Tanah Datar, seterusnya kepada alim ulama, tokoh masyarakat, golongan dua, jemaah subuh, Surabaya, seterusnya kepada sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, personel Tanah yang ada dalam RRQ berjamaah yang kami sayangi dan kami cintai. Alhamdulillah, pada pagi sebelumnya Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan, di mana terjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hamba Allah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana wa amatana wa ilayhi nusyur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan nikmatnya sangat banyak kepada kita sekalian. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam memberikan kepada kita semua. Maka atas dasar patutlah dengan kita sebagai Allah bersyukur dengan mengabdikan diri seterus-terusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah, mengamalkan agama ini secara sempurna di dalam kehidupan kita sebagai contoh dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, ini bukan ceramah, tetapi ini lebih daripada curhat kami para polisi, Polres Tanah Datar atau di Polda Sumbar. Bapak Ibu sekalian, baru sekitar 2 minggu ini Bapak Kapolres yang hadir di kita rilis kasus di Polda Sumbar, di mana dalam rilis kasus narkoba ini ada sekitar 492 orang tersangka pengedar narkoba di wilayah hukum Polda Sumbar. 490 orang, sangat miris pengedar. Kemudian di sini juga ada beberapa kasat tadi untuk di Polres Tanah Datar, beberapa kasat, berapa orang kasat? 2 narkoba. Itu baru narkoba aja. Ini kami ini mau curhat nih, bagaimana cara solusi untuk mengatasi ini perkara. Bukan narkoba saja, pencurian. Ini juga baru terjadi pencurian ternak di wilayah Padang Ranting dan Pariaman, dipotong di tempat di kawasan si Pariaman naik ke bawah. Lalu kasus LGBT, penipuan secara online yang marak, yang kerugiannya puluhan sampai ratusan juta. Banyak Pak Ibu sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Mari kita bermusyawarah lalu mencarikan solusi. Ikut lain pasti masalah iman. Ya Pak, Bu, setuju Bu? Iman yang sakit. Dalam suatu tubuh terjadi ada satu bab daging. Apabila satu bab daging itu baik, maka baiklah tubuh itu. Apabila satu bab daging itu buruk, maka buruklah tubuh itu. Itulah qalbi, hati. Nabi meminta tolong saling hati yang selamat, hati yang bersih. Ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian itu berada di
melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, kata Nabi, persaksikan oleh kalian apabila kalian melihat orang yang bolak-balik dari rumahnya menuju masjid atau menuju rumah Allah, saksikanlah bahwa mereka adalah orang yang beriman. Apabila kalian melihat orang yang senantiasa setiap hari bolak-balik dari rumahnya masjid ke rumah ke masjid, saksikan oleh kalian mereka adalah orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian adalah darahnya, jantungnya ke masjid rumah Allah. Terus darahnya apa? Orang yang balik dari masjid ke rumah ke masjid satu hari. Orang sehat nih. Ini di mana anak awakku, bapak, generasi awak. Kalau nak doa, anak tuntut boleh cari yang namanya dengan amalan masjid. Amalan yang dicontoh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Nabi, barang siapa yang mendengar sebuah azan, tidak dipenuhinya, tidak datang ke masjid itu, lebih baik dituangkan dimakan dalam telinga. Abu Hurairah menyampaikan sahabat Nabi, sahabat yang hadir bersama Nabi. Apa bapak-bapak itu tidak risau dengan ini? Kami risau kalau polisi itu mainnya dihilir aja dulu, dihilir, angkat, comot, masukkan ke dalam, tangkap, comot, masukkan ke dalam. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak selesai masalah itu. Maka yang harus dibersihkan dihulu juga. Air apabila dihulu barasi, dihilir pasti barasi. Ya Bu, sepakat ya? Air apabila dihulu barasi, dihilir pasti barasi. Maka yang akan diperbaiki Bapak Ibu sekalian adalah hatinya. Dimasukkan kebesaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hatinya, keyakinan bahwasanya kehidupan dunia itu sementara saja, sebentar. Merasa takutnya kita sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke dalam hati. Dan itu masalah sholat itu Pak Ibu sekalian, masalah yang sangat penting. Kata Nabi, sesungguhnya kedudukan sholat di dalam Islam adalah seperti kedudukan kepala pada badan. Berarti kalau orang sholat itu ada kepala nih. Dia pada ibu, jadi udah tidak kepala gitu. Kedudukan sholat itu seperti kedudukan kepala pada badan. Mohon maaf Pak Ibu ya. Mohon maaf sekali. Itu yang kasus yang kemarin itu yang ada mungkin itu Pak Ibu Mentor ya, yang akhirnya di dulu yang di Tengah, ya kan? Kan masih doa. Bahkan terjadi Pak Ibu. Karena apa? Anak yang dilepas penguasa dari orang tua. Di mana Pak Ibu? Nah, bukan Pak. Pak
Jadi kita tentu sholatlah yang membentuk pribadi baik sekalian. Sholat dalam rumah tangga itu sholat dulu anak-anak. Negara yang kuat berasal dari provinsi yang kuat. Provinsi yang kuat berasal dari kabupaten dan kota yang kuat. Kabupaten seperti itu. Kabupaten kota yang kuat berasal dari nagari yang kuat. Nagari yang kuat berasal dari jorong yang kuat. Jorong yang kuat berasal dari rumah tangga yang kuat. Rumah tangga yang kuat berasal dari individu yang kuat. Individu yang kuat berasal dari pribadinya, imannya yang kuat, iman yakin yang sempurna kepada Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kini sholatlah ditinggal dari anak awak, keponakan awak, dosa awak. Kepada Allah tidak takdir, apalagi kepada manusia. Sholatnya adalah wajib jawab. Tiang agama atau sholat iman diri, sholat itu tiang agama ditinggalnya. Mudah ini curang, tidak usah takut. Jadi orang apabila sholatnya benar, maka sifat-sifat daripada sholat itu akan membawa kepada kepribadian sehari-hari. Apabila sholat mutlak buat, maka akan membawa kepada akhlak dan pribadi sehari-hari. Sama ketika zaman Nabi dulu seorang laki-laki datang kepada Nabi kan, ya Rasulullah, si fulan dia sholat ya Rasulullah. Malam mencidok dia kan. Ajak Nabi, insya Allah sebentar lagi sholatnya akan menghentikannya dari perbuatan buruk itu. Datang besok laki-laki bilang, masih mencidok ya Rasulullah, tapi ini sholat dia. Insya Allah Nabi, sholatnya akan menghentikannya dari perbuatan itu. Sampai 3 kali. Setelah yang kampenya, ya Rasulullah, dia tidak boleh mencidok lagi. Karena apa? Berarti sholat itu yang membentuk ini tadi. Kalau tidak mungkin kan yang disampaikan Nabi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kan dia bilang Pak, awal apa nih sholat? Ketika akan melakukan bahkan yang itu lah yang bohong tilawah kan harus awal sholat tadi cuma aja. Dan kita akan berusaha tahu memperbaharui mempertinggi berbagai untuk sholat. Bahas sholat aku, maka ulama mengatakan tingkat sholat yang biasa saja itu sholat yang bisa menyelesaikan masalah. Sahabat ketika ada masalah, kami duduk kemudian melaksanakan sholat berkah. Sahabat kami. Dia itu adalah sholat yang bisa menarik pertolongan Allah. Bisa ditarik dengan sholat berkah. Turun Rasulullah pertolongan Allah. Yang akan sampai bagus sekali. Bahas sholat bagus betul-betul sholatnya dapat menarik pertolongan Allah yang bisa menyelesaikan masalah Allah. Bahkan ini masalah banyak karena sholat suka-suka sholat itu ada dalam hati Allah kan. Sholat dilalaikan masa jikanya. Kini bagus sekalian. Anak-anak awak ini juga adalah beramai-ramai yang memancur masjid sebenarnya yang nak solat. Nabi barang siapa yang meninggal solat dia meninggalkan agama. Barang siapa yang meninggalkan solat dia menentukan agama bu. Dia juga tidak bina. Barang siapa yang meninggalkan solat dia meninggalkan agama. Barang siapa yang meninggalkan solat dia meruntuhkan agama. Bah kalau saya tadi datang kurang ke Sarawak, kemudian di Kokacur pacarnya, meja di tunggiannya, dicoret-coretnya di dia. Kira-kira beda mana bagus sekalian? Beda mana bagus? Kini kubo, kira-kira beda mana lagi kira?
Surat nanti agama itu diam begini gua dipotong oleh anak-anak. Saudara-saudara berdoa yang surat itu potong enggak tuh. Sama yang beruntungan dengan awalnya itu boleh coret dua atau datang orang tonggak masaji itu tonggak surat dipotongnya. Beda awalnya di rubuhan itu sudah nanti dia Allah pikir bukan Allah pikir agamanya diruntuhan. Maka pantas saja kan terjadi bermacam musibah di kampung Allah. Walau anna ahlal qura amanna wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Padi ditanam tumbuh subur, jagung ditanam rancak subur. Berkah negeri ini. Maka insya Allah akan negeri yang menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur akan terwujud juga Ustaz. Tapi syaratnya wah masa seluruh rumah Allah harus rapi. Sama-sama kau mencarikan solusi yang baik sekalian. Pas baik untuk seluruh rapi. Kalau kita itu Pak Pacuran harus berjalan. Mana sebuah biro laki-laki yang balik wajib masuk dalam surau. Atau awakannya kiri-kiri buat usulan. Bu, ada yang punya anak yang balik. Yang Pak Ibu sekalian yang ada ini anaknya di sekolah. Yang sudah berjamaah sekolah. Di rumah ya? Kuliah. Atau yang ada di rumahnya yang wajib sholat berjamaah di situ ada enggak? Ini ada di sekolah atau di rumah sholat atau masih di luar ya? Atau juga keluyuran malam pulang ya? Mas Haji itu rumah aku jantung. Ini jantung yang bermasalah ini loh. Jantung kalau bermasalah tak lancar darah tersusun itu bisa menimbulkan stroke. Jadi zaman Nabi bermusyawarah di masjid, bermusyawarah di masjid Nabi. Apa permasalahan yang ada di dalam Nabi itu bisa solusinya di masjid. Sehingga tahu simpulan tak mana tuh masjid ini. Dalam suatu ketika ya, ada sahabat Nabi namanya Sulaiman. Dia mendapatkan Imam Khattab. Jadi ketika itu Sulaiman pun dah hadir dalam sholat subuh berjamaah. Dah hadir di dalam sholat subuh berjamaah. Kemudian pagi datang Umar ke rumah Sulaiman bertemu dengan ibunya. Ditanya kayak wahai ibu, ampun nama cilik Sulaiman hadir hari di dalam sholat subuh berjamaah. Apa gerangan di mana Sulaiman itu? Dijawab ibunya, wahai Amirul Mukminin, sungguh anakku tadi malam sholat sunat sepanjang malam, sholat malam sepanjang malam. Sehingga dia kantuk ulang-ulang masa ini, dia tidak hadir sholat subuh, sholat di masjid. Apa yang Umar? Wahai ibu juga. Sesungguhnya aku lebih menyukai sholat subuh berjamaah dari sholat sunat sepanjang malam. Itu saking datangnya sholat subuh berjamaah pun pahalnya. Maka kata Nabi, sholat isya secara berjamaah bagaikan kalau sholat sunat sepanjang malam. Sholat subuh secara berjamaah bagaikan telah sholat sunat sepanjang malam. Itu kata Nabi. Ditambah ujungnya tambah gitu kan. Kalau seandainya orang-orang Nabi itu tahu pahala isya dan subuh berjamaah, pasti mereka akan mendatangi masjid walaupun mereka angkat. Tapi ada lama anak ujung itu dulu. Ujung itu lama didengar apabila orang-orang yang lain yang sempurna langsung tertantang dengan itu. Maka sahabat-sahabat Nabi itu telah siap untuk mengamalkan agama. Maka sahabat-sahabat Nabi itu apa yang disampaikan Nabi sami anak wa qanam. Nyata ada diikuti langsung sekali. Nyata datang Nabi, ya Rasulullah, aku perintah Allah, apa wahyu yang turun malam tadi, aku perintah Allah yang turun malam tadi, kami siap untuk melaksanakannya, siap untuk mengamalkannya. Itu sahabat. Oh, mana belum ada sahabat lagi. Kini wabah, kini aku bisa aku masaji itu. Rami dulu, alhamdulillah. Baru sibuk itu waktu itu. Kami siap besok nanti, bapak polisi,
bukan to door system. Pak, apa ibu tinggal menunjuk sini? Siapa lupa sebulan itu lah wajib mas haji. Ambo datang kami dari gua Pak Bisi datang kami bawa orang haji untuk surat dia masuk. Dibentuk, sehingga sebuah kan terbentuk nanti orang-orang yang dadol sebuah orang laki-laki Bali yang surat di rumah kan. Jadi masjid surat atau surau surat. Kalau kilo-kilo kalau sholat subuh berjamaah sama jo sholat Jumat bagi kilo kan terjadi kilo bawa gitu. Sholat subuh lah sama jo sholat atau Idul Adha. Kalau boleh mengajar sholat Idul Adha, karena sholat Idul Adha itu pasti orang tempatan. Coba apa? Sholat Idul Adha itu pasti orang tempatan di situ. Kalau sholat Idul Fitri pasti ada orang yang pulang dari Jakarta, dari Bandung, dari mana kan? Tidak ada tahu para jumlah kekuatan orang di situ. Tapi kalau sholat Idul Adha pasti orang tempatannya itu. Para laki-laki yang hadir dalam sholat itulah orang yang hadir dalam subuh ini. Pak, kalau kita bantu nanti Pak Ibu, Pak, kalau kami jawab itu saya jawab. Lupaannya belum ke masjid dan kalau ke sholatnya kita bantu. Sehingga dia terbiasa untuk sholat berjamaah. Karena tidak ada sholat laki-laki pun melainkan di masjid. Oh, kadang-kadang karena di luar itu aku aja mana? Ya, di jalur di sejarah wala bayan anti dilalaikan. Laki-laki yang tidak pernah dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Sahabat Nabi ketika azan berkumandang ditutup katanya kan warungnya. Baik langsung ke masjid. Atau bapak ibu yang menunaikan ibadah haji ke Mekah, Pak Ibu jelis kan? Nah, yang namanya ibadah haji. Apabila azan langsung kurang lebih kadai orang yang dagang sebelum langsung sholat. Rijalul la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Laki-laki yang pernah dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat. Bersegera menuju masjid, menuju panggilan Allah, menuju ke menangan. Hayya sholat, marilah mendirikan sholat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayya al-falah, marilah menuju ke menangan. Jadi orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah telah menuju ke menangan. Menuju ke menangan. Sholat di rumah Nabi 1 derajat, sholat berjamaah di masjid 27 derajat. Sungguh sholat kalian berjamaah di masjid lebih baik, lebih afdal dari sholat kalian di rumah kalian yang nilai 1 derajat. Kalau seandainya di umum Pak Wali Nagari atau Bapak pengurus masjid yang datang sholat berjamaah terima pembagian itu 7 juta ya, yang di rumah 1 juta. Bagi kedua rapi kan? Karena kalau nampak dunia aja nampak ada. Dunia aja nampak ada cuma doa, nampak bentuk akhirat ada. Sedangkan itu surat subuh tadi. Kata Nabi rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat awal tadi sunat fajar itu lebih baik daripada dunia beserta seluruh isi. Khairun minad dunya wa ma fiha. Sunat fajar aja. Dunia akhirat itu Allah contoh kepada aku dunia cinta dunia 4 tahun dulu. Padahal dunia 5 tahun dulu kesenangan yang itu. Lawan pun walau permainan dan sedang dunia nampak apa? Maka sebagaimana awak cinta dunia itu ke masjid itu pun harus awak latih juga Pak Ibu sekalian. Pak Ibu tahu tak? Aqua, minuman aqua lain. Lain Pak Ibu? Tahu minuman aqua kan? Pak aqua itu sampai kini masih dipromosi di TV kan? Padahal orang tahu bahwa aqua itu masih tetap dipromosi. Karena apa? Karena ingin orang yang punya usaha aqua ingin aqua itu tidak disikul, tidak dipikir aja dulu, tetapi di hati awak. Kini bahas supaya di hati awak Allah bersemayam di hati awak. Cinta kepada Allah.
B29 misalkan ini alat itu tahun sabun B29 dia sabun ini itu nak dulu ada karena kurang promosi akhirnya hilang saja. Jadi kalau nak ada generasi yang turbo boleh, nak ada bekerja dakwah, nak ada mungkin mengajak anak-anak awak, keponakan awak, keluarga awak ke rumah awak, pasti nanti nak ada orang yang akan membangun rumah awak. Iklan itu berapa? Iklan itu bakal mau berapa? Iya Pak. Bapak kelas siap Bapak, 3 busuk dari semua seluruh itu aja. Itu dulu si bulan ke masjid ya. Kami siap datang. Tunggu ada di luar ini Bro. Bahas menjadi ahli masjid ini. Jadi tidak ada itu tunggu oleh mereka yang sudah generasi awal. Bahas sampai pada terjadi musibah-musibah di negara awal. Karena awal Allah SWT telah laki-laki atau dipanggil Allah nanti bawa bahasa ini. Zahar wasata fil bari wal bahri maksawat ini nasi. Dan terjadi kerusakan Jawa beberapa minggu dulu. Karena Allah awak taruh orang akhir Allah masjid dengan kezuliman dari terjadi demikian marah. Dunia terlalu kadang yang dia sehingga orang merupakan akhirat yang segala-galanya. Kau sebenarnya ceramah ada apa ya? Kau curhat apa? Jadi kami ibu, bapak sekalian, satu hari kami, bukan sekali ini saja. Setiap pagi kami dipimpin oleh Bapak Kapolres untuk subuh berjamaah. Ada yang diundang kami, ada kami yang menceritakan. Lebih daripada kerisauan Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, menjadi mesti perangan. Setiap hari, kalau datang di Musyawarah Islam pilihan. Masjid Islam pilihan. Sebelum itu di Musyawarah Masjid Arabina. Saya anggota berkumpul Masjid Musyawarah. Dalam satu hari dilaksanakan itu untuk melatih iman-iman kami itu. Kenapa kami itu untuk melatih itu? Maksud apa yang menyampaikan itu bukan untuk menyampaikan materi, mungkin itu atau apa lebih paham gitu. Tapi itu untuk memperbaiki itu. Jadi apa yang saya sampaikan itu ibarat orang melemparkan bola ke dinding mental kan. Apa yang menyampaikan itu artinya bukan untuk mengajar itu tidak, tapi buat saya iman aku yang menyampaikan. Karena iman itu bagus sekali, harus diperbarui. Dakwah itu diulang-ulang. Kata Nabi, jadi itu iman aku. Perbaharui iman kalian. Saya pun sahabat bertanya kepada dia, "Kila ya Rasulullah, kaifa menjadi iman?" Ya Rasulullah, ajar kami memperbaharui iman kami. Waqala Rasulullah dan kata Rasulullah, "Aktsir min qouli la ilaha illallah." Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Cobalah Pak sekali ucapkan la ilaha illallah. Rasulullah sajuk di dada. Jadi orang yang biasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah nanti akan keluar dari mulutnya nanti ketika berpisahnya ruh dengan jasadnya. Maqala akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir ayatnya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, dijamin surga. Harus dilatih Pak Ibu. Tidak bisa. Artinya ulama mengatakan la ilaha illallah dakwahkan kepada kalian, sampaikan kepada kalian kepada hati-hati manusia atau kepada setiap orang bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah.
Nabi pun menyampaikan pada dulu. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tu'minu. Hai manusia, ucapkan oleh kalian la ilaha, kalian akan percaya. Maka ulama mengatakan kalau saya ini jadi telapak kaki Nabi itu cat merah, kalau cat merah, maka tidak ada rumah-rumah di Makkah itu yang tidak didatang oleh Nabi. Kamu telapak kaki Nabi. Dan tidak mungkin Islam itu akan sampai kepada Allah. Mungkin Allah akan menyembah batu. Karena ini yang Allah dari keturunan dan itu kerajaan Majapahit di Jaya. Bahkan sampai Islam ke Indonesia karena ada fikir dan risau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini apa yang dipikirkan Nabi itu menjadi fikir Allah. Apa yang menjadi maksud hidup Nabi itu menjadi maksud hidup Allah. Tapi cinta Nabi, kecintaan Nabi man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'al jannah. Barang siapa yang bersama sunnahku berarti cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku maka bersama-sama aku di dalam surga. Digandeng dengan ayat Nabi. Nah, aku tanda contoh Nabi itu ikut para dua karena dia kalau mau Pak Ibu, Bapak serius nampaknya. Kok curhat? Jadi daripada curhat. Supaya rami itu surau zuhur sama iklan aku Pak Ibu. Kalau Pak Ibu di Allah kan mengingat awak satu lalu dan melalui muazzin satu banyak azan sekali dua kali Pak. Banyak sekali saya sholat subuh sekali azan. Zuhur ada azan. Sama ada itu kalau Pak cakap Pak kalau lapar makan ya. Zuhur belum masuk zuhur. Pak kalau makan lapar ya. Maksud asal Pak kalau makan lapar ya. Sampai maghrib lapar makan ya. Bisa lapar makan ya. Kok isu dah tadi. Ya udah Pak, saya udah tahu kalau lapar tu makan. Usah lagi. Awak kan ingin awak pada itu. Keinginan awak pas supaya ketika orang azan ada dalam. Itu maksudnya. Ketika azan orang ada di masjid. Itu dah keinginan awak itu azan dan awal dalam masjid. Tak perlu diinginkan. Mudah-mudahan dengan ada sinergitas antara masyarakat, warga awak dengan pihak polisi serta mudah-mudahan yang mengganggu Kamtibmas bisa diselesaikan. Kenapa? Imannya layak inilah sempurna kepada Allah. Imannya terbentuk, jantungnya sehat. Sebab itu artinya kalau buku itu lah berhasil lah, hatinya lah sempurna. Kalau mau ada kisah macam itu tambah panjang baru. Ada kisah zaman Nabi. Ada seorang laki-laki yang datang nyampai Cilok kalau seminar Cilok ke rumah seorang orang yang kaya tapi laku dan mempunyai satu orang anak perempuan paling cantik di kampung itu dan orang tuanya adalah orang tua yang paling kaya di kampung paling kaya orang tuanya di kampung dan punya anak satu orang tunggal babelian paling cantik di kampung. Seluruh pemuda yang ada di kampung itu berkeinginan untuk memperistri ini. Kalau ada bininya juga ya Allah termati dari sini kan itu betul awal ini. Kan ada itu nak masuklah seorang laki-laki ke dalam rumah itu. Ketika malam masuk. Jadi ketika malam masuk punya yang si bapak dan ibu itu orang terlalu masih baca itu pemuda apa masuk ke dalam rumah. Dia kaki ke dalam kata kuasa, nyu karena dia mau disubri. Ani yang udah tahan sih ngomong kan, nyu dah ngalah pembicaraan daripada bapak dan ibu. Apa jadinya? Pak awal aku jadi ini kan, awal aku anak awal tadi, lapar dia macam itu contohnya. Kalau nanti aku tu cara, anu nak tu nak kau cari anak awak, nak kau cari anak awak, cara kini dua nanti dua masih anak sehat ini dua. Terus ya kira-kira yang mantap tu jadi anak tua, ya anak tua orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, itu orang Allah. Baca nama cari ini, cari itu masa jadinya. Jangan sholat berjemaah di masjid pasti keluar orang saja, yakin orang soleh. Apakah hal ini masjid itu?
baru ni dia juga. Nak kami tini susunya nak dua saja. Cuba lah cari tu. Rupanya ada pemain baru gitu ni. Seorang lelaki dari itu masuk mulai kan tiba saja. Aduh, seorang ini disebut bahasa Cina. Siapa? Sehari, 2 hari, seminggu masih istiqomah jadi 2 waktu. Yang parti dapat apa lagi kan? Lalu minggunya parti dapat apa? Setelah sampai hari tanggal 20, sampai 10 dia tulis dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku perhatian anda kalau hari ini lebaran istiqomah apa ibu saudara berjamaah dari kampung mana anda saja? Aku tinggal pada jauh dari situ. Sebenarnya mau ikut. Aku berkeinginan macam satu. Anda tahu ya? Kenapa sama lain pak? Apa adalah orang bangsawan, orang terbuka di kampung orang kayu, orang bermartabat. Ya apa perlu apa menginginkan mengecek apa dengan hari orang Pak masyarakat kamu. Bayang anda, orang anda menjadi mantu apa ingin memberikan cek mantu. Aja yang beliau tadi itu indah tak sih kan? Indah tak sih. Terkait cuma apa indah sih kan? Cek itu lah ya. Dengan laki-laki tadi. Dah lupa sih. Sampai 2 hari yang lewat, Allah rencana mencium kepada apa? Mencium terhiasan apa? Ini apa? Setelah masuk ke dalam rumah, Mbok nak apa yang pakai cek berbicara dengan Pak Cik itu nak apa? Sehingga timbul dalam hati Pak Mbok berkeinginan dapat mendapat istri yang aku, anak aku harus Mbok saudara. Mbok kan jelas tapi anak. Tapi anak aku itu keinginan Pak, keinginan saudara. Tetapi setelah Allah surat Allah perbaiki hati Mbok ini. Mbok dah ingin atur. Mbok ingin Allah. Mbok ingin Allah roh. Karena apa kalau mau mendapatkan Allah, Mbok akan mendapatkan segala-galanya. Ibu kalau dapat Allah, dapat segala-galanya. Kalau kehilangan Allah, kehilangan segala-galanya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi, Allah punya seluruh. Allah punya seluruhnya. Jangan harap roh bawa itu dah Allah yang punya. Ya bu, nyawa awak saya tahu. Jadi dalam cerita tadi itu bisa wakil kesimpulan bahwasanya saudaraku mamaku akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bayangkan orang kayu, anaknya raja, muda karena Allah ingin Allah ini, mau ingin Allah, mau ingin apa? Allah, musuh Allah atau banyak, kecil muda. Maka ketika pemuda menyampaikan cerita itu menangi kalau ada pemuda, dan apa aku pun menangi. Karena apa yang disampaikan itu dari dalam hati tadi. Awak kan kau yang harus bawa bahas bayu hati-hati anak-anak apa makan awak. Kemudian itu tidak ada kepada Allah. Menyerahkan Allah. Aduh ingin hari ini menyuruh Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itu ayatnya. Jadi orang-orang beriman itu apabila mendengar nama Allah gemetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Terang Allah itu, terang azan itu gemetar hatinya. Mendengar ayat Allah dibacakan bertambah iman, naik iman. Apabila ada orang baca itu Allah, imannya meningkat. Senangnya nama Allah itu didatang, itulah kata orang beriman. InsyaAllah Pak Ibu, kami siap bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian. Tinggal satu nilai, anak kami itu Pak, kamu kamar saji, kamu surau, tolong Allah. Aku siap Bapak, aku nak duduk banyak Bapak. Untuk banyak itu, sering ibu duduk, Bapak Ibu sekalian. Kau soleh, nggak soleh. Duduk.
Banyak dulu di luar itu umur 21, 20 berapa. Kalau yang itu kami menantu tapi surat cari ini surat berjamaah. Surat gue terapi mesti pajak. Orang kalau yang surat berjamaah ini insyaallah bisa jadi ambil di rumah kan. Kantin dan itu sudah berjamaah. Kemudian ini dapat kami sampaikan kepada ibu sekalian, baik antara atau satu hati antara polisi dengan masyarakat. Karena polisi itu sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelayan, pelindung mereka masyarakat. Jadi kalau ada apa-apa yang Pak Ibu rumah, sampaikan saja kepada kami polisi. Memang kami digaji oleh negara untuk masyarakat atau rakyat. Dan kami sebagai aparat kepolisian itu tugas kami selain itu memang polisi itu tamu nabi baru dan tahun nanti mengajak orang berbuat baik polisi itu dan mencegah orang berbuat jahat. Tambah lagi ada polisi itu. Kira-kira itu Pak Ibu sekalian dapat kami sampaikan yang benar kita datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu berkaitan kami sebagai hamba. Allah Subhanahu Wa Taala kami memohon dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kalau Pak Ibu, sudah ada kok, karena apa yang menyampaikan sudah bukan lama, tapi lebih dari risau tadi kami risau kami Pak. Satu lagi yang mau menyampaikan juga di dalam sel itu sebentar kami menyampaikan beberapa dan polisi yang lain. Tidak ada berubah karena dalam sel itu ada berubah. Apa yang sampai 3 kali pagi yang lagi 2 kali kan yang berubah. Mungkin 3 orang, yang 2 kali mungkin berarti penjara tak menyelesaikan masalah. Nak menyelesaikan masalah penjara ada 3 kali, 2 kali, ada sampai kali kawan. Juga kawan jawab itu. Dapat lo sampai berang kan? Menjadi aib. Karena apa? Tuntung lo gadang dengan barang seperti itu lebih untuk mati. Kalau tahu kan narkoba 2 balik kilo di kata-kata. Kalau kecil Pak Kacang narkoba bisa pegang Pak Polres kan. Kalau dibagi yang barang yang 2 kilo ada dapat semua. Cuma tahu tulisan kartu dapat sekitar curang. Ngiri dari kilo-kilo baru. Ada kok haram narkoba bagi sama buah mesir buah langsung buah langsung sum. Haram. Kalau zaman Nabi dulu minumnya haram kan. Judi pun taruhnya nyawa. Nampak perempuan hamil jalan kan. Nah, judi juga keluar. Laki-laki ada polisi. Dan polisi orang laki-laki. Apa taruhannya? Judi polisi itu dibalak hamil. Judi zaman jahiliyah. Kini zaman jahiliyah baru lagi itu jahil itu bukannya tak tahu. Dia tahu tapi jahil. Aduh. Kita Polres itu kalau dia polisi, bisa masanya polisi. Ibunya kan anak muda, dia ambilnya cat pilot hitam, coret-coretnya. Dia bukan tak tahu kok, tahu kuasanya kok kotor mengotori masjid kan, tapi karena dia jahil. Ada kawannya, anak-anak apa? Kawannya anak diculik-culiknya, coret-coretnya. Kawannya dah suku dikeju di kawannya kan, karena kawannya suku dijahil. Itu namanya jahil, bukannya tak tahu. Nah, dia jahil. Di zaman jahil dulu lalu, kini pun ada tujuh. Jadi Abu Bakar Siddiq dahulu atau kini adalah Abu Bakar Siddiq, Abu Sufyan dahulu kini adalah Abu Sufyannya, Abu Thalib dahulu kini adalah Abu Thalibnya, Abu Jahal Abu Lahab dahulu kini adalah Abu bukan ada Abu Bakar Siddiq ini Abu Bakar Siddiq itu apa yang disampaikan Nabi dia langsung datang sambil nawar. Hatinya lama, habis itu terus isu kami ke bola kali kembali. Ibu tinggal sampai aja ya. Kami akan dengan kaulan dengan baik-baik akan mengajarnya untuk insyaallah. Sudah minggu kan. Kami akhiri Bapak Ibu sekalian, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.